Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Mari pada hari Minggu ini kita siapkan hati kita. Kita mau terlebih dahulu datang memuji memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati kita masing-masing. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan setiap pujian kami kepada Tuhan. Kami menaikkan setiap pengagungan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami memuji nama-Mu, kami sembah Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami kembalikan segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami mau terus menaikkan setiap pujian kami kepada Tuhan, bila Engkau menerimanya ya Tuhan, sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami siap kembali memuji memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, mari kita sekali lagi mengangkat pujian kita kepada Tuhan, bahwa apa yang tak pernah kita lihat dan yang tak pernah didengar telinga, itu semua Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami terlebih dahulu kembali menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Bahwa Engkaulah harta yang terindah dalam kehidupan kami Bapa, karya yang terbesar di dalam kehidupan kami. Pujilah nama-Mu Tuhan.
Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Amin. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki
Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Sekali lagi Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bisa duduk diam ya Bapa, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami telinga seperti murid, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar. Tetapi Tuhan, Kau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua. Biarlah Tuhan urapan daripada Roh Kudus memenuhi hati hamba-Mu yang akan melayani kami dalam pelayanan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami siapkan hati kami lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Saya mengucapkan salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini, minggu yang kedua bulan Agustus, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita akan dengar bersama-sama pembacaan ayat ini. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara-saudara, saya memberikan tema pada hari ini adalah The New Normal. Kita melihat satu cerita di dalam kitab Ulangan ini tentang induk Raja Wali dan anaknya. Anak Raja Wali ini ada di dalam sarang, dan ketika saudara-saudara induknya merasa bahwa anak Raja Wali ini sudah waktunya untuk dia bisa terbang, yang dilakukan oleh induknya adalah di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-11 tadi, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Jadi sarang tempat anaknya yang nyaman, tempat anaknya tinggal di sana. Setiap kali induknya menyiapkan makanan, setiap kali induknya menjaga anak Raja Wali ini. Nah, tempat yang nyaman itu oleh induknya dibongkar. Dikatakan menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Dan anak Raja Wali tadi mulai dilatih, belajar Bapak Ibu Saudara untuk terbang. Induknya membawa naik ke tempat yang tinggi, terbang di tempat yang tinggi dan melepaskan anak Raja Wali itu. Dan anak Raja Wali tadi berusaha dengan sekuat tenaga. Dia kepak-kepakkan sayapnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Dan ketika anak Raja Wali tadi hendak terjatuh, hendak menyentuh ke tanah atau ke batu, ke bukit-bukit batu, maka induknya segera mengangkat kembali anaknya. Dan itu dilakukan berkali-kali oleh induknya, sampai pada satu kali anak Raja Wali tadi bisa terbang, saudara-saudara. Anak Raja Wali tadi bisa mencari makan sendiri. Anak Raja Wali tadi bisa memandang dari kejauhan, dia melihat dari tempat yang tinggi. Anak Raja Wali ini bisa mencari makan, mencari mangsanya sendiri. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar hal ini bersama-sama. Masa yang paling menyenangkan,
masa yang paling nyaman, keadaan yang paling ideal bagi si anak Raja Wali ketika baru saja saudara-saudara menetas adalah di dalam sarang. Induknya menjaga, ini paling enak. Setiap kali induknya memberi makan, memperhatikan sarangnya, memperhatikan dari gangguan-gangguan yang lain. Anaknya aman sekali, anaknya terlindung, anaknya terpelihara di dalam sarang itu. Sekali lagi, itu adalah saat yang paling menyenangkan, masa yang paling senang buat anak Raja Wali. Sampai satu kali induknya menggoyang bangkitkan, menghancurkan itu sarang, dan anaknya mulai belajar terbang. Ini adalah satu keadaan yang paling gak enak, saudara-saudara, buat anak Raja Wali itu. Satu keadaan yang membuat takut, satu keadaan yang membuat dia sungguh amat sangat terpaksa, satu keadaan yang gak nyaman sama sekali buat anak Raja Wali itu. Saudara-saudara, ketika induknya melepaskan anak Raja Wali ini untuk berlatih terbang, maka itulah keadaan yang sungguh sangat tidak enak, saudara-saudara. Tetapi sebagai induk Raja Wali, dia tidak akan membiarkan anak Raja Wali itu sampai mati. Dia tidak akan membiarkan anaknya sampai terantuk kepada batu. Dia awasi baik-baik dalam proses belajar terbang tadi. Dia perhatikan dengan seksama, dia ikuti itu anaknya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, anak Raja Wali ini terus berlatih, terus induknya mendampingi. Saudara-saudara, meskipun anaknya sudah mulai merasa gak enak, mungkin sudah mulai bosan, mungkin sudah mulai gak nyaman, tapi terus sampai satu kali akhirnya anak Raja Wali tadi bisa mengudara, bisa terbang dan sebagainya. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada hari-hari ini, dimanapun saudara mendengar dan mengikuti ibadah secara online. Shalom saudara-saudara yang ada di Singapura, shalom buat saudara-saudara yang ada di Malaysia. Saudara mengikuti acara ini. Buat yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta, yang ada di kota-kota lain, Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, penuh sejahtera, penuh sukacita. Nah, saya akan tunjukkan keadaan pada hari-hari ini adalah suatu keadaan yang berat, suatu keadaan yang sulit, suatu keadaan yang enggak nyaman, Bapak Ibu Saudara. Suatu kejutan yang terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Di mana-mana orang memang takut, saudara-saudara. Dan dimanapun saudara berada, mari kita betul-betul ikuti himbauan. Kita betul-betul melaksanakan apa yang sedang diminta oleh pemerintah kita. Pakai masker kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara ada keperluan. Mungkin saudara perlu belanja, ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Mungkin ada di beberapa tempat saudara pergi ke kantor. Jangan lupa perhatikan masker. Memang ini gak pernah kita lakukan. Kalau kita melihat masker, biasanya para dokter, para perawat di rumah sakit yang sedang menggunakannya. Kadang-kadang orang pakai masker ketika sedang ngelas, saudara-saudara, pakai masker. Atau ketika sedang ada bau-bau yang gak nyaman,
Atau dulu ketika di Indonesia sedang ada kabut asap, saudara-saudara, saya masih ingat masker dibagikan di mana-mana untuk menghindari polusi udara. Tapi ini Bapak Ibu saudara-saudara harus dipakai kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara melangkah. Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Cuci tangan dengan sabun. Sering-seringlah cuci tangan. Tiap kali cuci tangan, perhatikan baik-baik. Di tas saudara, di kantong saudara, bawalah hand sanitizer. Ini satu hal yang kita lakukan di era yang baru ini. Keadaan kenormalan yang baru, new normal. Dulu kita nggak lakukan ini. Dulu kita nggak kerjakan ini. Dulu kita nggak hiraukan ini. Sebelum pandemi ini mewabah di mana-mana. Di kota-kota besar, kota-kota kecil, sampai di pelosok-pelosok, di mana-mana tempat. Ini menjadi satu berita yang sudah tiap hari kita mendengarnya. Apalagi yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, jaga jarak. Tentunya kita jaga jarak, nggak berdekatan 1 meter, 2 meter antara satu dengan yang lain. Masker dan seterusnya. Saudara yang mengikuti ibadah online ini, dimanapun saudara berada, perhatikan baik-baik. Saya juga melaksanakan himbauan ini. Saya juga melakukan dengan taat, dan keluarga-keluarga juga saya himbau kepada jemaat, kepada semua saudara, kerjakan ini supaya kalau kita sudah mengerjakan, sisanya kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan sanggup melindungi saudara, Tuhan sanggup menjaga saudara, Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita semua. Yang percaya katakan amin. Ini suatu hal yang baru. Ini suatu era yang baru, yang mau gak mau kita lewati. Apakah ini nyaman? Apakah ini senang? Kadang-kadang kita bicara, Bapak Ibu saudara-saudara, saudara merasakan itu. Berat sekali ya nafasnya karena ada masker. Tapi waktu bicara tetap pakai masker. Waktu bersin tetap masker dipakai, bukan dilepas. Nah, Bapak Ibu Saudara, terjadi juga kesukaran-kesukaran bukan hanya dalam bidang kesehatan. Kesukaran yang terjadi adalah dalam bidang ekonomi. Dampaknya begitu luar biasa. Kita mengalami, saudara-saudara juga mengalami, apalagi di beberapa kota ada istilah pada waktu itu PSBB. Setiap saudara dibatasi, setiap saudara aktivitas tidak boleh dilakukan berkumpul. Seperti contohnya dalam ibadah dibatasi. Semua agama yang ada di Indonesia dihimbau ibadah di rumah, kerja di rumah. Maka yang terjadi adalah ekonomi mengalami dampak yang sungguh amat serius, Bapak Ibu saudara-saudara. Berapa banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di PHK oleh perusahaan. Hotel-hotel karyawannya dirumahkan. Ada beberapa jemaat saudara-saudara yang ikut mengalaminya. Ada beberapa saudara-saudara yang bekerja sebagai tukang angkat-angkat barang di pelabuhan. Gak ada lagi barang yang mau diangkat. Ada beberapa yang kerja di rumah makan, rumah makannya ditutup. Dan ekonomi begitu sulit. Kehilangan pekerjaan atau penghasilan yang berkurang. Ada saudara yang mengatakan, Pak Pendeta, hasil saya, penghasilan saya tiap bulan dipotong 40%. Ada yang bilang dipotong 50%. Jam kerjanya dikurangi, hasilnya, penghasilannya dikurangi. Apakah ini merupakan suatu kesulitan
di keadaan yang baru saja kita lakukan, kita alami, kita hadapi? Oh, tentu. Sementara kebutuhan-kebutuhan masih tetap ada. Sementara perut tetap harus diisi. Sementara uang sekolah tetap mesti dibayar. Sementara tagihan listrik, tagihan air dan sebagainya. Ada tagihan, ada beban biaya ini dan itu. Sementara tetap harus makan. Sementara tetap harus ada pemasukan, tetap harus ada pengeluaran ini dan itu. Ini merupakan satu kesulitan. Ini merupakan satu kesukaran yang dahsyat dan luar biasa. Nah, saudara-saudara, penting. Oleh sebab itu saya menganjurkan kepada saudara-saudara yang mendengar, yang mengikuti ibadah ini. Cobalah Bapak Ibu Saudara, di rumah saudara masing-masing, cobalah, menanamlah. Ini merupakan satu himbauan daripada saya, saudara, anjuran daripada saya. Menanam apa yang dimakan dan makan apa yang ditanam. Sekali lagi saya ulang, menanam apa yang kita makan dan makan apa yang kita tanam. Saudara, mulailah bertanam sayur dengan cara yang sederhana. Pakai air, itu sistem hidroponik. Saudara pelajari itu. Ini suatu hal yang baik. Nanti saudara dalam waktu gak sampai 1 bulan sudah bisa menikmati apa yang saudara tanam. Saya menganjurkan buat jemaat, buat saudara-saudara sekalian, mari supaya ada ketahanan pangan yang kokoh, yang kuat buat saudara-saudara semua. Juga di Indonesia, kalau semuanya melakukan hal ini, akan ada ketahanan yang kokoh, yang kuat, ketahanan pangan maksud saya. Saudara, ini satu hal yang baik, bercocok tanam. Nah, jangan putus asa. Jangan putus asa. Ketika keadaan yang sedang berat ini terjadi dalam hidup kita. Ketika anak Raja Wali ini sedang mengalami pembelajaran untuk terbang. Ketika baru pertama kalinya latihan untuk terbang. Jangan putus asa. Perhatikan sama-sama dan katakan kepada di kanan kiri saudara, jangan putus asa. Amin. Umat Tuhan dimanapun berada, jangan pernah putus asa. Sebab Tuhan mau melatih kita seperti induk Raja Wali terhadap anaknya. Jangan putus asa. Kita percaya Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kita yakin Tuhan tidak pernah biarkan kita jatuh. Tuhan akan sertai, Tuhan akan berkati. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan pencobaan-pencobaan itu kita alami. Satu keadaan yang berat kita alami. Mari kita membaca Matius pasal yang keempat ayat yang pertama. Injil Matius pasal yang keempat ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tuhan Yesus setelah berpuasa, dia dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk menikmati dunia ini? Oh bukan. Untuk apa? Untuk dicobai. Tuhan Yesus masuk ke dalam pencobaan. Saya masuk ke dalam pencobaan. Anda semua masuk ke dalam pencobaan. Jadi kalau pencobaan itu datang, memang itu waktunya kita harus menghadapi seperti anak Raja Wali. Jadi Bapak Ibu, jangan panik, jangan stres, jangan depresi, jangan putus asa. Pencobaan pasti datang. Pencobaan pasti akan kita alami. Dan di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Pencobaan datang, jangan putus asa. Anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Wow, haleluya, haleluya. Saya tahu ketika saudara dengar firman Tuhan pada hari ini, ada beberapa banyak di antara saudara yang mengalami pencobaan yang berat. Ingat anak Raja Wali tadi, satu keadaan yang baru tapi berat. Tenang, anggap sebagai satu kebahagiaan. Itu saudara boleh mengalami itu. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau orang mengerti ini, gak panik dia, gak stres, dihadapi. Sebab Tuhan beserta dengan kita semua. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan perhatikan poin yang ketiga. Pencobaan yang datang dalam hidup kita gak akan melebihi kemampuan kita, gak akan melebihi kekuatan kita. Ini penting sekali. Mari kita dengar pembacaan ayat ini. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan saya adalah pencobaan biasa saja. Pencobaan saudara adalah pencobaan biasa saja. Mari katakan, mari katakan, mari katakan, pencobaan saya adalah pencobaan yang biasa saja. Amin. Pencobaan kita adalah pencobaan yang biasa saja, Bapak Ibu Saudara. Tapi kadang-kadang beberapa orang yang berkata begini, aduh berat sekali, saya tak mampu menghadapinya. Alkitab bilang ini biasa saja, gak akan lebih dari kekuatan. Saudara harus percaya apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Setan bicara, kamu gak akan mampu menanggung semuanya ini. Kamu gak akan kuat menghadapi pencobaan ini. Kekuatanmu udah habis. Itu kata-kata bukan dari Tuhan. Tuhan bilang, pencobaanmu pencobaan biasa dan gak lebih dari kekuatan. Ketika saudara menghadapi itu hari-hari ini, kesulitan apapun, saya tidak tahu, tetapi kesulitan apapun terjadi, gak akan lebih dari kekuatan saudara. Artinya begini, pencobaan saudara sekian, kekuatan saudara di atas itu, saudara pasti mampu, pasti sanggup, pasti bisa untuk menghadapi dan menanggungnya. Yang percaya katakan amin. Ini yang dikatakan Tuhan. Jadi jangan percaya akan suara-suara yang lain. Percayalah apa yang dikatakan Tuhan. Percayalah firman-Nya. Firman Tuhan iya dan amin. Haleluya. Saudara-saudara, mari perhatikan baik-baik. Pencobaan kita gak akan lebih dari kekuatan. Poin yang keempat, dalam menghadapi era new normal, kesulitan, kesukaran dan sebagainya, apapun, seperti anak Raja Wali belajar terbang. Yang keempat kita dengar Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu,
Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iman datang dari mendengar firman Allah. Hari ini saudara dengar firman Allah. Jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir apa yang hendak engkau makan. Jangan khawatir apa yang hendak saudara minum. Jangan khawatir apa yang hendak saudara pakai. Tuhan memelihara saudara. Yang percaya katakan amin. Tuhan memelihara umatnya. Apa yang saudara makan? Apa yang saudara minum? Burung di udara Tuhan pelihara. Gak pernah ada seekor burung yang mati kelaparan di alam bebas. Tetapi kalau di dalam sangkar, kalau lupa kasih makan, bisa mati itu burung. Di alam bebas gak ada yang mati kelaparan. Tuhan pelihara burung di udara. Apalagi saudara, Anda berharga di mata Tuhan. Anda biji mata Tuhan. Bunga bakung di ladang Tuhan hiasi. Salomo dalam segala kemegahannya gak seperti dandanan bunga bakung di ladang yang Tuhan dandani. Jangan khawatir makanan, jangan khawatir pakaian, jangan khawatir. Dan dalam ayat yang ke-32, makan, minum, pakai, itu dicari oleh bangsa-bangsa. Ini menjadi satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, dicukupi dalam hidup ini. Ingat, makan, minum, pakai. Makan, minum, pakaian. Ini kebutuhan pokok. Dan saya yakin umat Tuhan tercukupkan segala kebutuhan pokoknya. Yang percaya katakan amin. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung di ladang Tuhan hiasi, Tuhan dandani. Kebutuhan pokok minimal saudara tetap bisa makan. Saudara tetap bisa pakaian. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupi. Bapak ibu saudara, masih banyak orang yang ragu-ragu akan pemeliharaan Tuhan. Tapi ketika firman ini disampaikan, keraguan itu dalam nama Yesus lenyap dari setiap umat Tuhan. Saudara-saudara, yang penting cari kerajaan Allah.
Seperti hari ini saudara fokus mendengar firman Allah, saudara mengikuti ibadah secara online, fokus. Mungkin sudah 4 bulan ini atau berapa bulan ini saudara mengikuti acara ibadah online dari GTI Bukit Zaitun Batam. Jangan bosan, terima firman Allah, alami lawatan Tuhan. Iman saudara tumbuh karena firman Allah disampaikan. Iman datang dari mendengar firman Allah. Jangan khawatir. Saudara katakan dengan kata-kata iman, saya tidak khawatir. Katakan sama-sama, saya tidak khawatir. Amin. Saudara-saudara, itu poin yang keempat. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir. Yang kelima, ini dahsyat loh. Apa yang terjadi hari-hari ini? Hari-hari ini, apa yang sedang dialami saudara? Perhatikan baik-baik. Allah sedang turut bekerja. Bukan berarti Allah nggak turut bekerja. Allah sedang turut bekerja. Mari kita membaca suratan Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah sedang turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebajikan. Buat siapa? Buat saudara, buat saya. Tangan Tuhan sedang membuat sesuatu untuk kebajikan kita semua. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, ingat cerita tentang Yusuf, bukan? Yusuf itu dibenci oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya harusnya melindungi dia. Kakak-kakaknya harusnya menjaga Yusuf. Tapi sebaliknya, apa yang dialami oleh Yusuf? Yusuf begitu dibenci, dimusuhin, bahkan ada rencana yang keji, yaitu Yusuf mau dibunuh, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan dijual sebagai budak. Apakah keadaan Yusuf akan berakhir dengan tragis? Apakah masa depan Yusuf sangat suram? Apakah sudah hancur hari-hari depannya Yusuf? Apakah gelap keadaan ke depan? Seolah-olah memang demikian. Seolah-olah memang terjadi hal-hal itu dalam diri Yusuf. Tetapi perhatikan ayat yang luar biasa. Kejadian pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-20. Dengar baik-baik. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Disinilah tangan Allah sedang bekerja atas Yusuf. Disinilah tangan Allah sedang bekerja atas saudara. Tangan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu, mereka-rekakan apa yang baik dalam hidup kita. Meskipun di tengah-tengah kesukaran, meskipun di tengah-tengah masalah yang berat pada hari-hari ini, Allah sedang mereka-rekakan apa yang baik buat hidup kita. Haleluya. Saudara-saudara, tangan Tuhan sedang bekerja. Dan perhatikan, Dia, Tuhan kita, gak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal. Mari kita lihat ayat itu. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua.
Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Gak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup saya. Gak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup saudara. Ingat, Tuhan sedang bekerja. Ingat, anak Raja Wali itu gak dibiarkan dia terjatuh, gak dibiarkan dia binasa. Induknya sedang mendampingi anak Raja Wali itu. Tuhan sedang bersama-sama dengan saudara-saudara di tengah-tengah apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi. Ini satu berita yang luar biasa pada hari ini. Saya sangat bersuka cita bisa membagikan ini buat saudara-saudara. Kiranya yang mendengarkannya, saudara yang mengikutinya, Roh Kudus akan tolong kita, memampukan kita supaya kita memahami betul-betul Allah kalau punya rencana atas hidup kita akan dikerjakan, dan tangan Allah sedang melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, orang percaya harus tetap berharap Tuhan. Poin-poin terakhir dalam khotbah saya, mari kita membaca dalam kitab Yesaya 40 ayat 30 dan ayat yang ke-31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya mau menanti-nantikan Tuhan. Saya mau menunggu Tuhan. Sebab Tuhan gak pernah letih. Tuhan terus bekerja dalam hidup saya. Dan saya tahu Tuhan juga sedang bekerja dalam hidup saudara-saudara. Tangan Tuhan sedang berkarya. Dia sedang membentuk saudara-saudara. Dia sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Rencananya pasti akan jadi. Oleh sebab itu, harap sama Tuhan. Harap dan bersandar sama Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Hari ini ada kekuatan yang baru yang saudara akan alami itu. Ada kesegaran, ada semangat yang baru. Engkau yang letih lesu, ada kekuatan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Nyanyikan pujian. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Haleluya. Dalam Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Amin. Apapun yang kau perbuat, yakin tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku
sedang dilatih oleh induknya untuk terbang. Anda sedang dilatih hari-hari ini, dan lewati itu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara-saudara. Tuhan sedang berkarya. Dia mereka-rekakan sesuatu, dan rencananya gak ada yang gagal dalam hidup kita. Percayalah itu. Percayalah itu. Rencana Tuhan sedang akan dilaksanakan dalam hidup saudara-saudara. Haleluya. Tolong pergumulan umatmu, kerjakanlah sesuatu yang luar biasa. Bangkitkan iman semua umatmu di mana berada, dan dengar firman ini, supaya kami tahu saat ini kami sedang dilatih oleh Tuhan, dan Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan tidak akan lepaskan kami. Tuhan tidak akan jauh dari kami. Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati seluruh umatmu yang mendengar, yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih. Katakan sama-sama. Akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Hadirat Tuhan turutlah, hadirat Tuhan turutlah kepada saudara-saudara semua. Sikara lama-lama yang lama sekebede lama-lama sana. Kiara lama sekebede lama-lama yang alamu. Bapa yang mata kasih. Hadirat Allah turutlah. Hadirat Allah turutlah ke atas saudara-saudara semua. Kiara lama-lama ya lama ya lama-lama ya lama ya lama ya mata kepada lama kasih kebiri lama-lama. Buah bara masih. Kiara lama saudara ya lalamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih pada Tuhan, terima kasih pada Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, yang senantiasa menjaga kami, yang senantiasa menaungi kami, yang tidak melepaskan kami sendirian. Terima kasih. Ada damai sejahtera yang besar turun ke atas saudara-saudara, turun ke atas umatnya. Yesus, terima kasih. Kami sekarang berdoa. Kami doakan bangsa kami Tuhan. Kami doakan negara kami Indonesia. Meskipun wabah ini begitu menular di mana-mana, tolong Tuhan berkati Pak Presiden kami, wakilnya, para menteri dan pihak-pihak yang terkait. Berkati para dokter, perawat yang berada di garis depan dalam menangani ini. Tangan Tuhan berkemurahanlah atas kehidupan mereka semua. Tolong ya Tuhan, tolong Tuhan. Pulihkan Indonesia, berkati Indonesia. Kami sekarang berdoa buat kota kami. Mari Bapak Ibu, dimanapun saudara tinggal, doakan. Dimanapun saudara berada, doakan. Tempat saudara tinggal,
kota atau negara yang mengikuti siaran ini, doakan Tuhan, tangan Tuhan juga memberkati, damai sejahtera atas kota kami, tempat di mana kami tinggal berkati, negara di mana kami tinggal juga Tuhan berkati, supaya terjadi pemulihan yang besar, supaya terjadi lawatan Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Di penghujung ibadah ini, hamba-Mu mohon berkat Tuhan dicurahkan ke atas seluruh umat-Mu dimanapun berada. Saudara-saudara, angkatlah tangan saudara. Saya akan berdoa, mendoakan berkat Tuhan turun ke atas saudara-saudara. Terimalah berkat-Nya, kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami menerima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari katakan sama-sama. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Pada hari ini saya sangat bersuka cita boleh membagikan kebenaran ini buat saudara-saudara semua. Doa saya, semua saudara diberkati oleh Tuhan. Dan ketika saudara terima berkat dalam mengikuti ibadah ini, ketika saudara terima berkat dari firman Tuhan juga, bagikanlah channel ini kepada saudara-saudara yang lain. Saya yakin juga kebenaran firman akan memberkati setiap saudara yang mendengarkannya. Shalom, Tuhan berkati kita. Haleluya.